terkait bau limbah yang diduga dari limbah Samsung. Nah, itu baunya sangat menyengat dan mengganggu pernapasan. Bahkan beliaunya itu hampir pingsan karena bau limbah tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar sini. Saya merasa tercium bau itu tidur sudah kayak nggak enak rasanya. Terus terbangun jam 2 sudah mencium aroma bau kimia, bahan kimia kayak favorit gitu. Terus saya langsung ke ruang tamu, baunya tambah nyengat. Ya pemirsa, saat ini kami berada di atas andil Sungai Brantas yang berada di Poso. Ini tepatnya posisinya berada di depan perusahaan Ciljedang atau perusahaan Samsung. Kami mau konfirmasi terkait dengan kemarin ada aduan dari masyarakat dusun Desa Kepundoko, Dusun Marden, di mana masyarakat mengadu pada tanggal 6 Februari kemarin mengaku terdampak oleh limbah yang ditimbulkan dari PT Ciljedang. Masyarakat Marden yang bernama Bumi Sripa kemarin mengalami sesak napas akibat bau yang ditimbulkan oleh perusahaan Samsung atau Ciljedang. Nah, informasinya limbah itu baunya sangat menyengat pada malam hari jam 2 malam hingga pagi hari. Nah, Bumi Sripa mengalami sesak napas karena baunya sangat menyengat sekali, bahkan masuk dalam rumah itu seperti ada asap. Nah, informasi oleh masyarakat terkait limbah itu diduga perusahaan Samsung atau Ciljedang membuang di Sungai Brantas. Apa terjadi kebocoran atau bagaimana? Yang jelas masyarakat Dusun Marden seringkali merasakan dampak dari limbah tersebut, bau yang menyengat tersebut, namun tidak separah pada tanggal 6 atau hari Selasa tanggal 6 Februari 2024. Nah, ini posisi Desa Marden itu pas di seberang perusahaan Ciljedang. Nah, ini saya ini berada di andil depan perusahaan Ciljedang. Nah, seberang sana itu pas Desa Marden, Dusun Marden, Desa Kepundoko, Kecamatan Tembelang. Nah, ini ada beberapa pekerja dari pihak PT Ciljedang yang sedang memperbaiki saluran atau bong. Ada 2 bong yang saat ini diperbaiki. Apakah dampak dari kebocoran atau bagaimana yang kemarin menimbulkan bau yang sangat menyengat sampai ke seberang Sungai Brantas. Ini ada beberapa pekerja memperbaiki bong tersebut. Apakah ini bong untuk pembuangan limbah atau bagaimana? Kami juga tidak jelas. Kami akan tanyakan ke yang bertanggung jawab atau yang saat ini sedang memperbaiki bong tersebut. Nah, ini dapat kita lihat, kita saksikan bersama. Itu ada air yang mengalir deras ke Sungai Brantas. Apakah itu limbah atau bagaimana, kami juga nggak tahu. Kami akan tanyakan kepada pihak yang mengawasi. Ya, ini masnya ini dengan Mas Bagus. Nah, Mas Bagus menyampaikan terkait perbaikan bom untuk pembuangan ke Sungai Brantas ini. Menurutnya ini adalah untuk pembuangan air dari sungai seberang atau sungai sebelahnya.
yang seringkali terjadi banjir pada musim hujan. Nah, ini menurut Mas Bagus ini adalah untuk mengalirkan supaya tidak terjadi banjir. Ini kalau menurut Mas Bagus seperti itu. Jadi 2 bong yang saat ini diperbaiki itu adalah untuk mengendalikan sungai yang ada di seberang jalan. Di seberangnya Andil ini itu ada sungai yang kalau musim hujan itu banjir. Nah, dibuang ke Sungai Berantas supaya tidak terjadi banjir. Demikian menurut dari Mas Bagus. Menurut Mas Bagus bukan untuk pembuangan limbah, tetapi untuk membuang air dari sungai seberangnya supaya tidak terjadi banjir, karena hampir setiap tahun kalau musim hujan itu banjir. Jadi diperbaiki bong, ada 2 bong yang sedang diperbaiki ini adalah fungsinya untuk mengendalikan banjir supaya tidak terjadi banjir. Dan apakah benar dugaan masyarakat Dusun Maden, Desa Kebondoko, Kecamatan Tembelang yang menyampaikan bahwasanya bau yang dirasakan oleh masyarakat Maden itu berasal dari Sungai Berantas yang diduga pembuangan limbah pabrik Samsung atau PT Jedang. Nah, ini tadi sudah berusaha untuk konfirmasi kepada pihak perusahaan, namun perusahaan tidak berkenan untuk kami konfirmasi terkait pengaduan masyarakat atas limbah yang ditimbulkan. Oleh karena itu, tentunya kami akan konfirmasi kepada pihak pemerintah Indonesia menindaklanjuti dari pengaduan masyarakat terkait limbah Samsung. Saat ini kami berada di perusahaan Samsung. Kami akan masuk ke perusahaan Samsung untuk konfirmasi kepada pihak perusahaan terkait informasi dari masyarakat tersebut. Bagaimana nanti tanggapan dari pihak perusahaan terkait adanya informasi pencemaran udara dari limbah PT Samsung. Mari kita langsung masuk ke perusahaan untuk konfirmasi lebih lanjut. Kita masuk ke perusahaan supaya kita bisa konfirmasi dengan pihak perusahaan terkait pengaduan masyarakat seberang Sungai Berantas. Nah, limbahnya air masuk sampai sana, baunya sampai sana, yang menjadi pernapasan masyarakat di sekitaran desa jelas sekarang desa seberang utara seberang Berantas yang berseberangan dengan pihak perusahaan Samsung. Laporan dulu ke Satpam, mudah-mudahan bisa ketemu dengan pihak perusahaan. Selamat pagi Bapak, kami bisa Nemui siapa Pak? Kami mau konfirmasi dengan pihak perusahaan, terserah siapa yang bisa menemui kami terkait pengaduan masyarakat terkait limbah. Kami kemarin sudah ke sini. Nah, kemarin kami sudah ke sini, tapi beliaunya pas ada acara di Jombang nggak salah, kayak sini lagi. Terkait limbah. Ya. Jadi ya, Pak. Aduh, betul. Kenapa saya? Ini awal betul. Apa yang sudah penjelasan kerja. Halo, Projamin. dari mana Pak? Bin Projamin.
Kemarin sudah disampaikan ya, salah sudah difoto Pak kemarin. Nah. Boten toh kok. Aku lho iso terakhir banyak itu. Berarti zaman minggu sopulan. Ngambil bel kuntik kuntoro. Itu tiap Sabtu nomor Jakarta. Nggih. Kalau belum janjian makanya ini saya foto laporkan nanti. Kemarin juga demikian. Kemarin kami ke sini juga gitu, difoto, dimintain nomor telepon juga, tapi nggak ada itu. Oh, ini minggu Pak soalnya. Minggu. Enggak, saya hari apa kok? Sudah 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Ini barang. Terus gimana ini? Tunggu Pak. Jadi mau dikirim. Saya nunggu di sini atau Di sini dulu nanti. Oh iya, Ini kan oke. dihubungkan. Oke, makasih. Iya. Oke, pemirsa, kami masih harus menunggu apakah beliau berkenan untuk menerima kita atau enggak. Yang jelas nanti bisa enggak kami akan konfirmasi kepada pihak terkait. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah setempat yang punya kewajiban untuk turut mengawasi terkait limbah perusahaan. Terima kasih. Oke, pemirsa, kami sudah berusaha untuk masuk di perusahaan Samsung, PT Samsung, tetapi beliaunya tidak berkenan untuk kami konfirmasi. Untuk langkah selanjutnya kami nanti akan konfirmasi ke pihak terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, terkait aduan masyarakat berkenaan dengan bau limbah yang juga dirasakan oleh masyarakat, yang kemarin masyarakat mengaku sampai sesak napas, dan ini tentunya tidak bisa dibiarkan, karena walaupun bagaimana masyarakat tidak bisa kemudian terkena limbah yang mengakibatkan sesak napas. Oke, pemirsa, karena beliau tidak berkenan untuk kami konfirmasi, kami akan lanjut ke dinas terkait dengan limbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bintaro Jamin Jawa Timur, saat ini kami berada di dusun Maden. Desanya ini desa Kebundoko, kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Kami bersama Ibu Muripa ya, Iya. Bu Muripa, di mana kemarin Bu Muripa kemarin dari apa ya? Pas kejadian apa? Pas hari itu? Hari Rabu, hari Selasa. Hari Selasa. Bu Muripa tepatnya pada hari Selasa tanggal 6 kali hari Selasanya saya. Iya, 6. Hari Selasa kemarin itu mulai jam berapa? Malam jam 2. Nggih. Jadi pada hari Selasa tanggal 6 kalau nggak salah itu bulan Februari 2024 pada malam hari jam 2 itu beliaunya ini Bu Muripa mengadu kepada kami terkait bau limbah yang diduga dari limbah Samsung. Nah, itu baunya sangat menyengat dan mengganggu pernapasan. Iya. Bahkan beliaunya itu hampir pingsan, informasi karena tidak tahan dengan bau tersebut. Memang untuk manusia itu memang berbeda kondisi tubuhnya, walaupun sebenarnya itu sudah sering kali, tapi baru hari Selasa kemarin itu yang parah, sehingga beliaunya tidak tahan dengan bau limbah tersebut yang mengakibatkan sesak napas, Bu ya. Sesak napas dan hampir pisan. Sebetulnya beliaunya juga sudah berupaya untuk menghubungi pihak terkait, perangkat desa, kepala desa, tapi belum ada respon. Untuk masyarakat sekitar juga ditanya, memang sama merasakan semua, tetapi untuk tindak lanjut dari limbah ini tentunya dari pihak pemerintah terkait nanti harus
mengambil langkah supaya apa? Supaya tidak mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena posisi Desa Maden, rumah beliaunya ini pas di seberangnya Samsung, di seberang Samsung, sehingga bau limbah tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar sini. Tolong Bu Mirifa sampaikan kronologi kejadiannya kemarin itu. Iya, saya terasa tercium bau itu tidur sudah kayak nggak enak rasanya. Terus terbangun jam 2 sudah mencium aroma bau kimia, bahan kimia kayak favorit gitu. Terus saya langsung ke ruang tamu, tambah baunya tambah nyengat. Tambah menyengat pas saya buka semua. Saya berusaha, saya ingat ruangan saja, saya lari keluar baunya lagi menyengat. Anak saya suruh itu jam 2 ke jalan, sama baunya. Oh, berarti ini dari limbah, soalnya bukan 1 kali 2 kali, kali-kali. Cuma waktu semalam itu memang sangat menyengat, jadi saya sampai hampir pingsan. Saya jam 3, waktu itu kan masih malam, saya nggak punya nomornya Bu Lurah. Terus saya berusaha menghubungi nomornya mantan Bu Lurah yang punya nomor. Nah, saya dikasih saya ngebel Bu Lurah, tapi Bu Lurah tentang HP-nya nggak bisa dihubungi. Terus saya menghubungi Kesra yang dekat rumah sini. Saya bilangin ya sama kan baunya, sama yang adik. Saya tunggu katanya ke sini yang Kesra. Saya tunggu, saya suruh ngecek lokasi sini sama ngecek saya. Tapi ya sini. Dianggap sudah biasa bau kayak gini, tapi dia kan nggak ngerti kondisi saya sesak. Terus waktu itu saya berusaha untuk menyehatkan badan sendiri, soalnya kan suami nggak di rumah, anak laki-laki nggak ada. Seandainya ada anak laki-laki, mungkin saya sudah dilarikan ke rumah sakit atau ke bidan desa. Bidan desa sudah saya hubungi, tapi saya salah sambung. Ternyata namanya tetangga saya juga, oh nggih, minta maaf, salah sambung. Akhirnya saya minta nomornya bidan desa. Sudah pagi, sudah habis subuh. Saya telepon, saya WA. Cuma ya belum dibalas. Waktu itu saya pun masih keadaan sesak. Tapi anak saya sudah saya telepon, yang kerja di Surabaya itu diminumi air hangat, Bu, air hangat ya. Nasib baik saya punya alat untuk pernapasan itu selalu siap. Saya pakai itu, air. Berarti jenengan punya sejarah sesak napas enggak? Iya, saya punya riwayat lambung, sesak napas. Itu yang mungkin menyebabkan tidak kuat dengan masyarakat yang lain. Kalau dulu kan saya sehat, nggak ada penyakit. Terus sekarang kan sudah usia, saya ada lambung, terus kena ada sesaknya juga. Jadi semalam itu mungkin ya karena efek saya itu. Jadinya terus paginya anak saya nyampe, saya diuap, sudah nggak jadi dibawa ke rumah, sudah. Terus penciuman juga sudah agak berkurang. Terus dikasih minyak kayu putih. Terus harapan Bu Mirifa apa agar tidak ada masalah, khususnya ke masyarakat juga ke jenengan? Harapannya gimana? Ya harapannya ya supaya masalah ini ditangani sama pemerintah. Jangan sampai baunya kayak gini lagi gitu loh. Gitu ya. Soalnya sering bukan 1 kali 2 kali. Harapannya supaya limbah tersebut tidak mengganggu masyarakat, tidak mengganggu lingkungan, dan tidak mengganggu pernapasan masyarakat. Karena apapun bentuknya limbah itu ketika dia membuat sesak napas, lama-kelamaan memang dampaknya tidak sekaligus, lama-kelamaan juga akan menimbulkan bahaya untuk kesehatan. Dari sini
kami harap pemerintah terkait yang punya peranan, punya kewajiban untuk melindungi masyarakat dan punya kewajiban terkait dengan persoalan ini agar pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup bisa menyikapi sehingga apapun perusahaan yang berdiri terkait dengan limbah harus dikelola dengan baik, tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan masyarakat. Karena dampak daripada limbah tersebut tidak secara otomatis hari ini, tapi beberapa tahun kemudian jika ini dibiarkan tetap akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kami berharap pemerintah punya sikap dan segera melakukan suatu tindakan terkait dengan persoalan ini. Kalau memang itu diduga ternyata memang dari limbah Samsung, bagaimana supaya ada titik temu, ada penyelesaian terkait dengan limbah ini oleh pihak perusahaan Samsung. Oke pemirsa, kali ini hasil wawancara kami dengan Bu Neripa selaku yang merasakan dan korban daripada limbah tersebut. Berikutnya kami akan konfirmasi kepada pihak terkait, juga kepada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Nanti juga kami akan konfirmasi kepada perusahaan supaya ada jalan keluar, ada penanganan terkait dengan limbah dan tidak mengganggu masyarakat sekitar. Tolong ceritakan waktu itu hingga sampean pada saat kemarin itu mengalami sesak napas, kemudian sampean membuat langkah untuk memakai ini, Bu ya? Iya, pertama saya suruh minum air putih hangat. Sama anak, saya telepon anak, dikasih tahu minum air putih yang banyak. Terus saya suruh minum itu sabutamol. Saya terlalu siap obat sabutamol sesak napas itu. Terus saya suruh pakai uap ini. Uap ini ya? Lepas pakai uap ini, terus suruh minum yang banyak. Pokoknya minum yang banyak, Bu. Tunggu sampai saya sampai rumah. Nanti dilihat kalau sudah sampai rumah, kalau kondisinya baik, ya alhamdulillah. Kalau enggak, kita ke rumah sakit. Pada saat zaman Bu Neripa pakai ini, itu pada saat itu kan kejadian kan malam hari ya? Kalau pakai ini pada jam berapa ini? Pagi hari atau gimana? Pakai ini jam 3.15. 3.15 malam? 3.15 malam. Oh, sampai habis subuh itu masih kondisi masih lemes, masih iya. Saya sampai masih menyengat. Saya sampai sholat subuh itu aja, udah menjalankan sholat aja nggak pikir, nggak nahan keringat, nahan pokoknya lemes badan, nahan sesak itu. Pakai ini pun masuk. Baunya masuk ya? Iya, masuk. Pakai ini baunya masuk. Nyengat sampai dada sini sampai sakit. Terus tadi pagi efek dari kemarin udara kemarin itu, anak saya pun tadi pagi muntah-muntah, semalam pun dia perut sakit. Oh iya, kayak keracunan gitu ya? Iya, kayak keracunan. Kalau anaknya usia berapa? Usia 14. 14 ya, sekarang berarti masih sekolah ya? Masih sekolah. Tadi kan Isra Miraj nggak boleh ditinggal. Sebenarnya tadi saya suruh libur, soalnya pagi muntah-muntah tadi. Oh, jadi dampak dari bau tadi ya? Iya. Limbah tadi ya? Iya. Pemirsa, kemarin Bu Neripa itu karena kondisinya sesak, sehingga beliau sudah mempersiapkan ini alat untuk uap. Iya. Untuk mengurangi supaya tidak sesak. Tidak terlalu sesak. Tapi belum tadi bisa menyampaikan, meskipun pakai alat uap ini, namun bau limbah tersebut masih menyengat dan masuk pada saat penciumannya. Begitu juga tadi pagi putrinya juga mengalami dampak muntah akibat dari limbah tersebut, yang malamnya dia juga bau menyengat tadi, karena beliaunya ini kebetulan di rumah itu hanya berdua. Dia ngerawat saya yang mau pingsan, putrinya yang usia 14 tahun, karena malam hari beliau putrinya yang merawat Bu Neripa dengan kondisi yang memang kondisinya sangat mendesak, atau dalam kondisi yang tidak ada orang lain, tidak ada orang lain, sehingga putrinya itu yang merawat.
sebenarnya kata beliau kalau misalnya ada mungkin langsung masuk rumah sakit kalau seandainya ada anak laki-laki di rumah. Berupaya seadanya, Iya. seadanya untuk supaya tidak sampai pingsan. Ya permisi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.